dulu ya. Nama aku Feli dari kelas 9 ya. Nama kamu siapa? Bisa dilihat ini ya. Nah, jadi di sini itu mencakup dengan kearifan lokal. Nah, kamu sendiri kan nggak kearifan lokal itu? Kearifan lokal itu kayak tradisi budaya. Iya, jadi aku tambah lagi ya. Jadi kearifan lokal itu merupakan sebuah kebudayaan, tradisinya dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dan kemudian dilestarikan. Nah, salah satu yang daerahnya kita ambil mengenai kearifan lokal itu ada daerah dari Sumatera Utara yang memiliki suku Batak. Nah, suku Batak itu sendiri punya tradisi yang namanya Mandokata. Jadi tradisi Mandokata itu tradisi yang dilakukan seketika keluarga di malam pergantian tahun baru, yang dimana mereka itu berkumpul untuk mengucapkan rasa syukur, pastinya permintaan maaf juga dari secara keluarga dan juga harapan evaluasi mengenai kedepannya. Nah, kamu sendiri tahu nggak tradisi Batak selain yang tadi sebelumnya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kalau misalnya kamu mau cari tahu, bisa dicari tahu di media lain seperti media digital yang kamu ketahui lah, sosial media kiranya. Nanti kalau udah, kamu bisa scan di barcode ini ya. Oke. Bisa kasih lihat dulu. Scan di barcode ini. Terus kamu isi aja pengetahuan yang kamu ketahui. Oke, sekian ya kampanye dari aku. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang, nama aku Feli dari kelas 9D. Nah, aku hari ini lagi ngajarin tanya nih tentang kearifan lokal. Boleh perkenalan diri kamu nggak? Nama aku Cheryl dari kelas 7. Nah, ini bisa dipegang dulu dan kamu bisa baca-baca dulu ya. Jadi hari ini tuh aku lagi ngadain kampanye nih. Nah, kampanyenya itu tentang kearifan lokal. Kamu sendiri tahu nggak kearifan lokal itu apa? Tahu. Apa ya kira-kira? Kearifan lokal itu budaya yang ada di Indonesia. Nah, iya, aku tambah lagi ya. Jadi kearifan lokal itu budaya, adat istiadat, juga tradisi yang ada di budaya lokal dan gimana dia itu tradisinya diwariskan secara turun-temurun dan kemudian dilestarikan. Nah, jadi salah satu tradisi yang aku ambil ini ada dari Sumatera Utara, yaitu suku Batak yang memiliki tradisi Mandokata. Jadi tradisi Mandokata ini tradisi kumpulnya keluarga Batak yang dimana mereka itu nyampaikan rasa syukur. Habis itu mereka pokoknya nyampaikan permintaan maaf dengan sesama anggota keluarga istilahnya, sama mereka juga evaluasi diri tentang masalah yang mereka lakukan di tahun lalu. Nah, berdasarkan penjelasan aku udah jelasin tadi, kamu tahu nggak tradisi Batak selain yang udah aku jelasin? Itu makanannya Nah, makanannya kira-kira apa tuh? kayak papet, terus ikan asin. Nah, kalau misalnya kamu tahu lebih banyak lagi, kamu bisa scan di poster ini, kan itu ada barcode tuh. Nanti kamu scan, nah di situ ada form yang dimana kamu itu bisa ceritain atau isi gitu tentang kearifan suku Batak yang kamu tahu. Nanti kamu isi aja di situ ya. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Sekian. Ini aku mau mengampanyekan mengenai kearifan lokal suku Batak. Bisa dibaca. Nah, jadi salah satu kearifan suku Batak yang kita ambil yaitu Mandokata. Nah, bisa dibaca di sini. Mandokata adalah tradisi suku Batak, terutama di malam pergantian tahun, di mana setiap anggota keluarga berkumpul untuk menyampaikan rasa syukur, permintaan maaf, harapan, serta nasihat kepada seluruh keluarga. Kita udah tahu kan apa itu kearifan lokal suku Batak, terutama Mandokata? Udah tahu dah. Makasih. Makasih, Oli. Makasih. Halo, nama saya Jan Bangga. Ini sama nama kamu siapa? Oke. Kamu tahu nggak kearifan lokal suku Batak itu apa? Tahu. Kamu jelasin tahu. Kearifan suku Batak itu adalah Mandokata. Mandokata adalah tradisi suku Batak, terutama di malam pergantian tahun, di mana setiap anggota keluarga berkumpul untuk menyampaikan rasa syukur, permintaan maaf, harapan, serta nasihat dan evaluasi diri di depan seluruh keluarga. Dari sini mulai dari anggota termuda hingga yang tertua atau kepala keluarga, dan menjadi menjadi momen penting untuk mempererat ikatan keluarga, merenungkan masa lalu, serta menyambut tahun baru dengan keterbukaan dan ketulusan. Oh gitu ya? Ya, sudah lupakan sekarang? Iya. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, dan aku Martin, aku sekolah Gabe Manalu dari kelompok 4. Di sini ada teman aku namanya Aji. Oke. Kamu tahu gak sih apa itu kearifan lokal, Ji?
waktunya. Saya siswa dari SMP Safirus 4 Bandar Lampung. Nama saya Martin Agustinus Bonagabe Manhalu dari kelas 9D. Datangnya saya ke sini untuk meminta izin bertanya mengenai kearifan lokal tentang suku Batak. Karena ibu sendiri memiliki suku yang kami pilih sebagai materi kearifan lokal. Apakah ibu sendiri bersedia untuk saya tanyakan beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan? Oh iya, nggak masalah, Tin. Apa tuh pertanyaannya? Baik, terima kasih atas ketersediaannya. Berikut ini akan saya bacakan pertanyaan yang harus ibu jawab. Pertanyaan 1, Bu. Apa yang ibu ketahui tentang adat Batak, Bu? Nah, perkenalkan ya guys, nama ibu Andriani Juniarti Sidauruk. Ya, kalian kan tadi milih ibu sebagai penjawab pertanyaan kalian karena kalian mengangkat materi dari adat Batak. Kalian tahu ibu satu-satunya di sekolah kita yang bersuku Batak. Oke. Yang kalian angkat itu temanya adalah adat Batak ya guys. Adat Batak adalah secara keseluruhan dari tradisi atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, sama halnya dengan suku lain sebenarnya ya. Tapi di suku Batak ini ada 3 aspek yang sangat penting yang ada di dalam adat Batak, yaitu 1, Dalihan Natolu. Dalihan Natolu terdiri dari hula-hula, terus selanjutnya Caha Anggi. Yang ketiga itu adalah Boru. Yang hula-hula itu adalah menempati urutan paling atas guys, atas, terus nanti Sanina itu kakak beradik. Kakak beradik itu antara laki perempuan ya, kakak beradik. Terus yang di bawahnya itu menempati urutan ketiga itu adalah Boru. Kalau Boru ini ya kerjanya itu rewang di tempat hula-hulanya begitu. Jadi yang capek yang di bagian ketiga ini gitu ya guys. Nah, ciri khasnya adat Batak ini, walaupun kita merantau kemana saja ya kan, kita ketemu dengan satu marga kita itu berasa saudara guys, berasa kakak adik gitu ya guys. Misalnya Martin nih, Martin marganya Manalu, dia merantau ke Jakarta, ketemu dengan marga Manalu walaupun bukan saudara, dia berasa saudara gitu ya. Sama halnya dengan Bu Andri, ketemu dengan murid di sini yang bermarga Sidauruk, wah berasa ketemu ponakan guys gitu ya. Gitu kurang lebihnya guys. Sebenarnya sama semua, suku itu sama semua, cuman Batak itu punya ciri khas Dalihan Natolu begitu kira-kira. Kalau mau dijelasin panjang banget guys. Yang kedua, ini Pertanyaan keduanya, Bu. Menurut ibu, adat Batak bisa dilestarikan dengan cara apa aja ya, Bu? nah, semua suku bisa melestarikan adat suku dan adatnya, terlebih juga dengan orang Batak melalui tarian ya. Tarian yang seperti kalian ketahui, tarian dari suku Batak itu adalah tortor ya kan. Di sekolah kita pernah kan ada tortor tuh pas tanggal 17-an yang lalu, anak TK tortor gitu ya. Nah, adat Batak itu bisa dilestarikan dengan melestarikan tortor ya. Musik gondang, kalau kalian pernah dengar gondang ya kan. Terus ada dengan kerajinan tangannya itu dengan ulos. Nah, bukan mungkin sih, di sekolah kita banyak kan yang siswa-siswi bersuku Batak ada pakai ulos pada saat perayaan 17 lalu kan, ada yang pakai ulos begitu. Jadi dengan memakai ulos ke pesta-pesta itu udah termasuk melestarikan budaya Batak guys gitu ya. Dengan manortor di pesta itu udah termasuk melestarikan adat Batak juga gitu ya. Dan kalau di sekolah-sekolah di Sumatera Utara itu mereka itu ada muloknya bahasa Batak gitu ya. Kalau kayak di Lampung, kita di Bandar Lampung nih, muloknya kan bahasa Lampung gitu. Mereka dengan mempelajari aksara Batak itu kalau di Sumatera Utara. Kalau di sini kan aksara Lampung guys gitu ya. Pemanfaatan teknologi juga bisa guys, dengan mendokumentasikan pagelaran-pagelaran adat gitu ya, divideokan gitu ya. Dan
melaksanakan nilai-nilai adat di dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa, Bu? Melaksanakan nilai-nilai adat. Nih, yang patut kamu panggil tulang, kamu harus panggil tulang, jangan salah. Jangan kamu panggil amang boru. Nah, itu udah salah banget ya. Tahu kan? Ke saudaranya mama yang laki-laki, kamu nggak boleh manggil amang boru, harus panggil tulang gitu, guys. Jadi dari cara pemanggilan kepada kerabat itu udah termasuk kalian melestarikan budaya Batak gitu ya, Tin ya. Terlebih Martin yang suku Batak gitu. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Oke, ini pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir ya, Bu. Oke. Mengapa kita sebagai generasi muda Indonesia, khususnya orang yang bersuku Batak, harus melestarikan suku Batak dan budayanya, Bu? Ya, gini. Kita sebagai generasi muda ya, Tin, Ibu juga masih lah ya, harus melestarikan supaya tidak hilang. Kan kita masih punya keturunan, apalagi Martin nih, masih remaja nih. Suatu saat Martin kan jadi orang tua. Kalau suku Batak sudah hilang, ya, suku Batak itu sudah hilang, pastinya sedih ya, Tin ya. Kan ini kan sudah turun temurun. Kalau misalkan kamu melupakan, hilang dong budaya kita, ya kan. Padahal Batak itu terkenal di seluruh dunia ya. Ya, maksudnya bukan membangga-banggakan nih. Jadi kalau kamu hilangkan itu, punahlah adat kita, ya kan. Masih sedih nggak? Sedih kan? Kenapa harus dilestarikan? Ibu jawab sekali lagi. Nah, Ibu jawab singkatnya begini. Kenapa suku Batak itu harus dilestarikan? Sama halnya dengan suku lain tadi, guys. Karena suku Batak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia, ya kan? Yang mencakup sistem kekerabatan, bahasa, kesenian, dan filosofi hidup yang baik, gitu ya. Jadi kemanapun kita pergi, kita harus melestarikan budaya kita, Tin. Suatu saat kalau kamu pun merantau ke Inggris, kamu jangan malu jadi orang Batak, gitu ya, Tin. Gitu ya, sama halnya dengan Ibu juga. Walaupun Ibu sendiri di sini suku Batak, Ibu nggak pernah malu, guys, dengan logat Batak Ibu ya, guys. Ibu nggak malu menyapa orang tua murid kita yang bersuku Batak dengan menggunakan bahasa Batak. Kira-kira seperti itu, guys. Kurang lebihnya minta maaf ya. Bye bye. Sekian pertanyaan yang sudah saya berikan. Terima kasih atas waktunya ya, Bu, dan jawabannya ya, Bu. Oke, Sekian, terima kasih ya, Bu. Oke, bye bye.